Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, siswa siswa 12 MIPA SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran kedua ya, dalam materi inti atom dan radioaktivitas. Nah, pembelajaran kedua ini adalah radioaktivitas ya. Nah, apa sih radioaktivitas itu? Nah, ini berkaitan dengan yang kemarin ya, tentang isotop yang meluruh dan memancarkan partikel-partikel supaya dia mencapai suatu ketinggian tertentu. Nah, partikel radiasi ini anak-anak ya memiliki muatan-muatan tertentu. Kalian bisa membacanya di buku yang sudah kalian unduh minggu lalu. Misalnya nih untuk neutron lambangnya 1, 0, N ya. Ini artinya dia tidak bermuatan listrik, memiliki massa 1 ya. Proton itu lambangnya N11 atau dikenal dengan atom hidrogen ya, 11. Dia bermuatan positif dan massanya 1. Ada deuteron, sinar alfa itu merupakan atom helium ya, itu 42, di mana massanya 4 dan dia terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Seperti itu. Dan yang lainnya bisa kalian baca di modul ya. Nah, jika perlu harus kalian lihat di buku tulis. Nah, anak-anak, radioisotop ini merupakan isotop yang memancarkan partikel radiasi. Ada yang alami, artinya radioisotop itu sudah ditemukan di alam ya, dapat ditemukan di alam, dan ada juga radioisotop buat manusia yang sengaja diproduksi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia ya. Radioisotop ini memancarkan partikel radiasi yang diinginkan, namun mungkin juga memancarkan partikel radiasi yang membahayakan ya. Manfaat-manfaat dari radioisotop dapat kalian baca di modul ya. Di sini ada radioisotop iodium 131. Ini biasa disebut dengan iodium, kan lambangnya I, berarti I131. Nah, dia ini bermanfaat di bidang kesehatan, ada juga di bidang ini ya, industri ya, karena dia bisa mengetahui kecepatan air sungai dan juga untuk mendeteksi ketidaknormalan pada kelenjar tiroid dan lainnya. Nanti kalian baca ya. Dan ini kalau bisa ini kalian catat di buku tulis. Nah, selain manfaat-manfaat yang sangat banyak, ternyata radiasi nuklir ini dapat membahayakan anak-anak. Nah, apa saja yang bisa terdampak oleh radiasi nuklir ini ya? Yang paling utama adalah kesehatan manusia. Radiasi nuklir ini sangat berdampak pada kesehatan manusia ya. Bisa menyebabkan kerontokan rambut, kerusakan sel otak, kerusakan tiroid, terganggunya aliran darah ya, gagal jantung, dan kerusakan organ pencernaan, juga organ reproduksi ya. Kalian bisa membacanya di modul ya. Jangan lupa dirangkum bagian yang terpenting kalian catat. Untuk aktivitas radiasi sendiri, anak-anak dilambangkan dengan huruf A ya, di mana A itu sama dengan konstanta peluruhan dikali dengan jumlah partikel. Jumlah partikel ini, kalau kalian ingat pelajaran kimia, jumlah partikel ini sama dengan jumlah mol dikali banyaknya bilangan Avogadro atau jumlah partikel per mol ya. Itu 6,02 kali 10 pangkat 3. Avogadronya misalkan ada 10 mol, nah berarti 10 dikali dengan bilangan Avogadro itu merupakan jumlah partikel ya. Satuan aktivitas adalah Curie atau CI ya. Nah, di sini ibu langsung ke waktu paruh. Nah, mohon perhatiannya anak-anak untuk waktu paruh ya. Jadi dari grafik yang tadi aktivitas kita lihat. Nah, ini waktu ya, dari ini T sama dengan 0, ini T sama dengan sekian ya. Di sini kalau kita perhatikan, aktivitas itu mengalami suatu penurunan ya. Artinya aktivitasnya melemah seiring dengan waktu ya. Seiring dengan waktu aktivitasnya melemah. Nah, di sini dikenal dengan waktu paruh. Nah, pada suatu ketika jumlah partikelnya itu akan mencapai setengahnya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengahnya itu disebut dengan waktu paruh atau umur paruh. Yang bahasa Inggrisnya half time
dengan menggunakan persamaan yang tadi A sama dengan A0, E pangkat min lambda kali T, maka akan mencapai setengahnya ya. Jadi di sini dengan menggunakan logaritma natural diperoleh T-nya sama dengan 0,693 per lambda ya. Dan ini merupakan waktu paruh. Nah, selanjutnya ini yang biasa digunakan kalau untuk di SMA ya. Nanti A per A0 sama dengan setengah T per T besar. T ini adalah waktu peluruhan, T besar ini adalah waktu paruh ya. Sama dengan setengah pangkat N. Jadi N ini merupakan konstanta peluruhan, yaitu waktu peluruhan dibagi dengan waktu paruh. Nah, di sini anak-anak sehingga dapat dirumuskan bahwa A per A0 sama dengan N per M0 sama dengan M per M0 itu sama dengan setengah pangkat N atau setengah pangkat waktu peluruhan dibagi waktu paruh ya. N-nya ini adalah jumlah partikel, M-nya ini adalah massa nuklida atau massa isotop ya. Jadi struktur atom itu massanya bisa meluruh ya, sehingga menjadi separuhnya hanya seperti itu anak-anak ya, bisa berkurang. Nah, di sini ada suatu contoh ya. Ada seorang arkeolog menemukan batu purba di Gunung Padang, Cianjur. Pada fosil yang ditemukan ternyata masih tersisa 25% dari jumlah awalnya ya. Ini unsurnya adalah karbon aktif C14. Jika waktu paruh isotop C14 adalah 5.600 tahun, artinya dalam kurun waktu 5.600 tahun, yaitu menjadi setengahnya. Pertanyaannya adalah berapa umur dari fosil itu. Nah, di sini kita ketahui tersisa 25%. 25% itu adalah 25% atau 1/4 ya. Jadi di sini 1/4 dari awalnya ya. Nah, 1/4 sama dengan setengah pangkat T per T besar ya. T adalah waktu peluruhan. Ini waktu peluruhannya. Belum tahu ya waktu peluruhannya. Yang oke, Ibu buat di sini aja ya supaya jelas. Nah, di sini kita gunakan rumus ini. Di sini kita kan 25%-nya, kita nggak tahu apa itu masanya atau pokoknya ini jumlahnya ya. Berarti jumlah partikel yang sekarang dibagi dengan jumlah partikel yang mula-mula itu sama dengan setengah pangkat waktu peluruhan dibagi dengan waktu paruh ya. Nah, di sini jumlah yang sekarang itu kan 25%, jumlah mula-mulanya 100%, ya 25 per 100 atau 1/4 ya, 1/4 sama dengan setengah N gitu kan ya. Nah, N-nya ini berapa? Nah, ini kita jadikan bilangan setengah juga, setengah pangkat 1/4 itu setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 2 sama dengan di sini setengah pangkat N ya. Jadi kita ketahui bahwa nilai N ini sama dengan 2 ya. Nilai N yang sama dengan 2, kita bisa mendapatkan umur fosil ya, karena N itu sama dengan waktu peluruhan dibagi dengan waktu paruh. Nah, maka 2 kita mencari apa waktu peluruhannya, berarti T sama dengan N-nya 2 ya, dikali dengan waktu paruh 2 dikali dengan 5.600 tahun ya, yaitu sama dengan 11.000
yaitu sama dengan 11.200 tahun. Nah, anak-anak begitu cara menghitungnya. Ya, adalah salah satu contoh saja